Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan dirimu tinggal di gubuk reot, tidur berteman dingin dan lapar, lalu suatu hari, kau menemukan seorang nenek tua di hutan, basah kuyup, tubuhnya gemetar, matanya memohon. Dan saat kau memutuskan untuk menolongnya, tanpa kau tahu, kau baru saja menyentuh takdir besar yang disembunyikan oleh langit dan hutan selama puluhan tahun. Siapakah sebenarnya nenek itu? Dan mengapa setelah malam itu, langit di atas gubukmu tak pernah sama lagi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah lembah sunyi yang tersembunyi di jantung hutan Kalimantan, seorang pemuda bernama Raka menjalani hidup yang jauh dari kata layak. Usia Raka baru 24 tahun, namun wajahnya menyimpan kelelahan dari luka hidup yang terlalu sering datang tanpa permisi. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot, berdinding bambu bolong dan beratapkan rumbia yang sering bocor jika hujan turun. Setiap hari Raka menyusuri hutan, mencari kayu bakar, jamur, atau daun pakis untuk dijual ke pasar. Jika beruntung, ia bisa mendapat madu hutan yang bisa ditukar dengan segenggam beras. Namun lebih sering ia pulang dengan tangan kosong dan tubuh penuh luka, hasil gigitan serangga atau terjatuh saat memanjat pohon licin. Masyarakat desa memandang Raka dengan sinis. Mereka percaya bahwa setiap musibah yang menimpa desa, entah gagal panen atau hewan ternak mati mendadak, entah mengapa selalu dikaitkan dengan kehadiran Raka. Mereka menyebutnya pembawa sial. Dia yatim piatu dari hutan, bisik para ibu. Matanya tajam, pasti ada sesuatu, gumam lelaki tua di warung kopi. Raka mendengar semua itu. Tapi ia tak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan pergi menjauh. Hatinya perih, tapi ia sudah terlalu sering menelan pil pahit hidup. Yang ia punya hanyalah kalung kecil anyaman rambut ibunya, satu-satunya peninggalan keluarga yang masih ia genggam setiap malam saat berdoa di balik jendela bambu. Suatu pagi yang mendung, hujan deras mengguyur hutan Kalimantan tanpa henti. Tanah becek dan licin. Udara begitu dingin, tapi perut Raka sudah kosong 2 hari. Daun pepaya rebus yang pahit jadi satu-satunya pengganjal. Dengan golok kecil dan karung goni di punggungnya, ia nekat masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya. Di sebuah bukit kecil yang sunyi, langkahnya terhenti. Dari balik semak basah, terdengar suara. Bukan suara binatang. Bukan pula suara burung. Itu tangisan. Lirih. Gemetar. Manusia. Raka menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lemah, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Ia turun perlahan, memegang akar dan batu agar tak tergelincir. Semakin ia dekati, suara tangisan itu makin jelas. Saat ia menyingkap semak dan ranting, napasnya tercekat. Di bawah pohon besar, duduk seorang nenek tua. Tubuhnya kurus dan gemetar. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh luka. Rambut putih panjang menutupi sebagian mukanya. Tubuhnya kuyup dan menggigil. Raka ingin pergi. Hatinya ragu. Tapi kaki dan tangannya seolah tertahan. Lalu nenek itu mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. "Anak, tolong," bisik nenek itu lirih. Hujan tak kunjung reda. Langit makin gelap. Dan Raka tahu, jika ia memilih menolong, hidupnya yang sudah berat akan jadi lebih sulit. Tapi jika ia pergi, nenek itu bisa mati di tengah hutan. Ia menggigit bibir,
membuka jaket lusuh yang ia kenakan, lalu menyelimuti tubuh nenek itu. "Nenek, jangan bicara dulu. Raka akan bantu." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka pulang tanpa membawa kayu. Tapi ia pulang dengan seorang manusia yang hampir dibuang dunia. Dan tanpa ia tahu, langkahnya hari itu adalah awal dari takdir besar yang selama ini tersembunyi di balik kabut hutan Kalimantan. Langkah Raka terasa berat saat ia memapah nenek tua itu melewati akar pohon besar dan tanah licin yang tergenang air. Derasnya hujan tak kunjung reda, bahkan langit kian kelam, seakan menutup dunia dengan tirai basah dan dingin. Tubuh sang nenek makin lemah. Setiap beberapa langkah, ia terhuyung dan menggenggam lebih erat lengan Raka. Bibirnya membiru, napasnya berat, dan pandangannya mulai buram. Raka menahan giginya yang gemetar. Bukan karena takut, tapi karena dingin dan cemas. "Sedikit lagi, Nek, sedikit lagi kita sampai," bisiknya, nyaris tak terdengar oleh suara gemuruh hujan dan dedaunan yang terus dihantam air. 1 jam lebih mereka menembus hutan, sebelum akhirnya sampai di depan sebuah gubuk kecil yang berdiri sendirian di pinggir jurang kecil. Gubuk itu sangat sederhana, dinding bambu yang sudah berlubang di sana-sini, atap dari daun rumbia yang bocor, dan lantai tanah yang tak pernah kering sepenuhnya. Namun bagi Raka, itulah rumah. Satu-satunya tempat yang selama ini memberinya perlindungan, meski tak menjanjikan kenyamanan. Ia membuka pintu gubuk dengan kaki, lalu pelan-pelan membaringkan sang nenek di atas tikar pandan tipis yang selama ini ia pakai untuk tidur. Tubuh sang nenek basah kuyup, dan jaket lusuh milik Raka pun kini sama basahnya. Raka segera mengambil satu-satunya sarung kering yang ia miliki, menyelimutkan tubuh sang nenek, lalu menyalakan api kecil di sudut ruangan, tempat perapian darurat dari batu dan kaleng bekas yang ia susun sendiri. Air dari kaleng bekas susu ia panaskan, lalu menuangkannya ke dalam tempurung kelapa. "Minum dulu, Nek, ini bisa hangatkan tubuh," katanya pelan sambil menyodorkan tempurung itu ke bibir nenek. Tangan nenek itu gemetar saat menerima. Matanya menatap Raka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi seakan ada luka masa lalu yang tergambar di dalam tatapan itu. "Kenapa? Kau tolong aku, Nak?" Suara nenek itu pelan, nyaris patah. Raka terdiam. Ia menunduk, menatap api yang menyala kecil. "Aku tidak tahu, Nek," jawabnya jujur. "Aku hanya tidak bisa tinggalkan nenek begitu saja di sana. Kalau nenek mati, siapa yang tahu?" Nenek itu menghela napas. Matanya mulai basah. Suara hujan di luar seperti makin menyayat malam itu. Setelah meminum air hangat, nenek itu bersandar di dinding bambu. "Aku dibuang, Nak, oleh anakku sendiri." Raka menoleh cepat. Matanya membesar. "Dibuang?" "Iya," nenek itu mengangguk. "Dulu aku tinggal dengan anak dan menantuku. Saat aku masih kuat, mereka hormat padaku. Tapi setelah aku mulai sakit-sakitan, mereka berubah. Aku dianggap beban. Tak bisa masak, tak bisa bantu kerja. Bahkan pernah dikunci di dapur berhari-hari." Raka mengepalkan tangannya. Hatinya mendidih. Ia tahu rasanya dijauhi, dianggap tak berguna. Tapi membuang orang tua sendiri ke hutan? Itu lebih kejam dari luka manapun yang pernah ia rasakan. Pagi tadi, mereka bilang ingin ajak aku jalan-jalan. Aku ikut saja. Lalu, saat aku turun dari motor untuk buang air di semak, mereka tinggal aku di sana, sendirian, di tengah hujan, di tengah hutan. Raka menunduk.
Dadanya sesak. Ia tak mampu berkata apapun. Dunia seolah terdiam, hanya ada suara api yang berderak pelan dan suara tangis tertahan dari nenek di hadapannya. Luka batin yang terlalu dalam, terlalu pilu untuk diungkap dengan kata-kata. Dengan cepat, Raka berdiri dan mengambil sisa nasi jagung di wadah kayu kecil. Ia panaskan sebentar, menambahkan parutan kelapa dan sedikit garam. "Nek, makan dulu ya. Ini memang sederhana, tapi semoga cukup mengganjal perut." Nenek itu menyuapkan makanan dengan tangan gemetar. Air matanya menetes. "Sudah lama, aku tidak makan makanan yang disiapkan dengan hati seperti ini." Di malam itu, di tengah hujan dan hawa dingin, dua jiwa yang sama-sama pernah ditinggalkan dunia menemukan kehangatan yang tak berasal dari api, tapi dari kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Raka duduk bersila di seberang nenek, menatapnya dengan pandangan lembut. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. "Nama saya Raka, Nek." "Terima kasih, Raka." Nenek itu tersenyum lemah. "Namaku Laria. Tapi orang tua dulu memanggilku Ina." Raka mengangguk. "Ina? Itu artinya ibu dalam bahasa sini, ya Nek?" Nenek Laria tersenyum. "Iya, Nak. Tapi sudah lama, tak ada yang memanggilku begitu." Malam itu, Raka tidur di lantai tanah tanpa alas. Seluruh alas tidur yang ia punya sudah ia berikan pada Ina Laria. Angin malam masuk dari celah-celah bambu, tapi Raka tak merasa dingin. Ada kehangatan baru yang tumbuh dalam dadanya. Dan ia tak tahu bahwa di balik rimbun pepohonan di luar sana, seekor kerbau putih raksasa dengan mata bercahaya berdiri tak jauh dari gubuk. Menatap, diam, dan mengangguk pelan. Ia yang terpilih. Sejak malam itu, hidup Raka perlahan mulai berubah. Bukan karena ia menjadi kaya, bukan pula karena ia menerima bantuan dari luar. Tapi karena kini ia tak lagi sendiri. Ina Laria, sosok tua yang pernah dibuang, kini hidup bersamanya. Walau rumahnya sempit dan makanan seadanya, Raka tak pernah merasa terbebani. Setiap pagi, Raka bangun sebelum fajar. Ia menimba air dari sumur kecil, memanaskan air untuk mencuci kaki dan tangan sang nenek, lalu menanak sedikit nasi jagung dengan lauk seadanya. Ketika Laria bangun, Raka langsung menghampiri, membantu duduk, membersihkan luka-lukanya, dan mengganti perban dari rebusan daun sirih yang ia racik sendiri. Ina Laria sering menatap Raka dengan pandangan penuh makna. "Kau ini, seperti cucu yang dikirim langit," katanya suatu pagi, sambil menggenggam tangan Raka yang kasar oleh kerja keras. Tapi tak semua orang bisa menerima keberadaan Laria. Suatu hari ketika Raka ke pasar untuk membeli garam dan minyak tanah, seorang pedagang menatapnya dengan sinis. "Itu nenek tua yang tinggal di rumahmu. Siapa dia, Raka?" Raka menunduk. "Orang tua yang aku temukan di hutan. Aku bantu rawat." Pedagang itu mendesis. Katanya dia bukan orang biasa. Katanya, dia pembawa sial. Bisik-bisik itu menyebar. Beberapa orang mulai berbisik di belakang Raka. Jangan-jangan Raka pelihara sesuatu. Raka pulang dengan hati berat. Tapi saat sampai di gubuk dan melihat Laria tersenyum menyambutnya, semua beban seolah luruh. "Apa yang mereka katakan, Raka?" tanya Laria pelan. Raka hanya menggeleng. "Tidak penting, Nek. Yang penting kita masih bisa makan malam sama-sama." Malam itu, saat Raka sudah tertidur, Ina Laria duduk sendirian di ambang pintu. Ia menatap langit yang perlahan cerah. Matanya memancarkan cahaya samar. Lalu,
Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. Waktunya sudah dekat, anak ini layak, dia telah membuktikan hatinya. Dan dari kejauhan, di balik kabut, suara lenguhan kerbau putih kembali terdengar, berat, dalam, seolah menjadi pertanda bahwa takdir besar sedang mendekat. Matahari pagi mulai menyembul dari balik pepohonan hutan Kalimantan, menyinari gubuk kecil tempat Raka dan Ina Laria tinggal. Kabut masih menggantung di sela batang pohon, udara terasa lembab, namun hati Raka terasa lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Meski hidupnya masih serba kekurangan, namun kehadiran Laria memberi warna yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan, ketenangan, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti bayangan besar yang mendekap perlahan dari balik semesta. Pagi itu, Raka menyiapkan sarapan sederhana. Nasi jagung hangat dan rebusan daun singkong. Setelah Laria makan, ia membersihkan luka-luka di kaki nenek itu yang mulai mengering berkat rebusan daun sirih dan air hangat dari mata air di belakang gubuk. Raka melihat sesuatu di mata Laria pagi itu. Ada tatapan yang dalam, seperti ada sesuatu yang lama ingin disampaikan, tapi masih tertahan oleh waktu. Kau tahu, Raka, ucap Laria perlahan sambil menatap ke arah hutan. Dulu, aku pernah punya keluarga. Anak-anak yang kukandung, kupeluk, kubesarkan dengan tanganku sendiri. Raka hanya diam. Ia tahu bahwa cerita itu adalah luka. Dan luka seperti itu tak butuh banyak komentar, hanya butuh didengar. Anakku yang paling besar dulu, sangat penurut. Waktu kecil dia sering peluk aku dan bilang, aku nggak mau ibu tua dan mati, aku mau ibu terus ada. Tapi dia juga yang pertama kali bilang, aku hanya menyusahkan. Dia yang pertama kali bilang, lebih baik aku pergi. Raka menggenggam tangan Laria. Tangannya kasar, tapi genggamannya hangat. Nenek nggak sendiri lagi sekarang. Laria tersenyum. Kau terlalu baik, Raka. Terlalu tulus untuk dunia yang kadang kejam. Siang itu, Raka memutuskan untuk pergi ke pasar desa. Ia membawa 2 ikat paki segar dan sebotol kecil madu hutan. Niatnya hanya sederhana, ingin membeli garam dan minyak tanah. Saat ia tiba di pasar, suasana cukup ramai. Deretan pedagang menjajakan hasil kebun, ikan asin, kain bekas, dan rempah-rempah. Tapi saat Raka mendekati salah satu lapak, tatapan orang-orang mulai berbeda. Penjual garam memandang Raka dengan tatapan curiga. Kau, Raka, ya? Iya, Pak. Itu nenek tua yang tinggal di rumahmu. Dia siapa? Raka menelan ludah. Dia orang tua yang aku temukan di hutan. Terluka, kelaparan. Katanya dia bukan orang biasa, potong si penjual dengan suara lebih keras. Katanya dia pembawa sial. Kau tahu, desa tetangga pernah punya cerita tentang nenek tua yang bisa bawa kutuk. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mendekat, ikut memperhatikan. Iya, aku pernah lihat dari jauh, matanya menyala di malam hari, ujar seorang ibu pemilik warung. Anak itu memang aneh sejak kecil, bisik pemuda yang dulu sering mengejek Raka. Jangan-jangan sekarang dia sudah pelihara makhluk. Raka hanya berdiri diam. Tubuhnya panas. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Suara-suara itu seperti pisau yang menancap pelan di dadanya. Setelah bertahun-tahun ia mencoba hidup tenang, kini ia kembali dicurigai hanya karena satu hal sederhana, menolong. Dengan langkah berat, Raka pulang. Tapi sesampainya di gubuk, senyum Laria menyambutnya. Seperti tak ada badai yang barusan menghantam hatinya. Kau beli apa, nak?
Tanya Laria sambil membantu Raka meletakkan bungkusan kecil di atas tikar. Sedikit garam, 2 butir telur bebek, jawab Raka pelan. Ia mencoba tersenyum. Buat makan malam kita. Laria menatapnya lama. Apa yang mereka katakan padamu, Raka? Raka menggeleng. Tidak penting, Nek. Yang penting kita bisa makan malam sama-sama. Namun malam itu, ketika Raka sudah terlelap, Laria duduk sendiri di depan pintu. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Matanya memancarkan cahaya lembut. Angin hutan berbisik di telinganya. Dan ia pun membisikkan sesuatu ke udara. Waktunya sudah dekat, anak ini layak, ia telah membuktikan hatinya. Beberapa hari kemudian, langit tetap mendung, namun semangat Raka tidak padam. Ia terus merawat Laria dengan tulus. Luka-luka nenek itu makin membaik, dan tubuhnya makin kuat. Ia sudah bisa berjalan pelan ke halaman gubuk, bahkan sesekali ikut menyapu daun-daun kering. Namun di balik ketenangan itu, badai sedang menggulung dari arah desa. Bisik-bisik tentang Raka dan Laria makin menyebar. Mulanya hanya percakapan di pasar, lalu menjadi perbincangan serius di warung kopi dan rapat dusun. Hingga pada suatu sore, 5 orang warga datang ke gubuk Raka tanpa pemberitahuan. 2 laki tua, 2 pemuda, dan 1 ibu. Wajah mereka tegang. Raka yang sedang menyiram tanaman langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menyambut mereka dengan sopan. Selamat sore, Pak, Bu, ada apa ya? Salah satu laki tua, Pak Baso, berbicara tanpa basa-basi. Kami kesini mau tanya, Raka. Siapa sebenarnya nenek yang tinggal denganmu itu? Raka terdiam sejenak. Beliau orang tua yang saya temukan di hutan. Terluka, kelaparan. Saya bawa pulang, saya rawat. Katamu nenek biasa, potong pemuda bernama Ical. Tapi kenapa ada warga lihat dia jalan tengah malam? Katanya juga dia bicara sendiri di halaman belakang pakai bahasa yang aneh. Seorang ibu menimpali. Dan ada anak kecil yang sakit keras setelah lewat depan rumahmu. Raka memandang satu persatu wajah mereka. Tak ada empati di sana. Yang ada hanya ketakutan dan kebencian. Nenek itu tidak jahat, jawab Raka pelan. Beliau cuma orang tua yang disakiti keluarganya. Tidak punya siapa-siapa. Saya hanya ingin menolong. Pak Baso menggeleng. Kami tidak mau desa ini kena sial. Raka, kami minta kau suruh dia pergi. Kalau tidak, kami akan paksa. Darah Raka naik ke kepala. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Matanya berkaca-kaca. Tangannya mengepal. Kalau begitu, saya juga ikut pergi. Jawabnya lirih. Mereka semua terkejut. Apa maksudmu? Saya tidak akan usir orang yang sudah saya anggap seperti nenek sendiri. Kalau kalian tidak terima, saya tinggalkan gubuk ini. Saya dan nenek akan cari tempat lain. Rombongan itu saling pandang. Mereka tak menyangka Raka lebih memilih pergi daripada tunduk. Mereka pun akhirnya pergi sambil menggerutu dan mengancam akan lapor ke kepala desa. Di dalam gubuk, Laria duduk di sudut ruangan, menatap Raka dengan mata sendu. Ia pasti mendengar semua percakapan itu. Maaf, Nek, ucap Raka pelan. Mereka tidak tahu siapa nenek sebenarnya. Laria menggenggam tangan Raka. Tidak perlu minta maaf, Nak. Nenek sudah biasa dibenci. Tapi kau sudah membuktikan siapa dirimu. Raka menunduk. Saya cuma ingin bantu.
walau mereka semua anggap saya aneh atau gila. Mata Laria menatapnya dalam. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Raka, kau tahu tidak, siapa sebenarnya nenek ini? Raka mengangkat kepala. Maksud nenek? Namaku bukan hanya Laria. Dulu, aku adalah keturunan terakhir dari penjaga siluman kerbau putih. Raka mematung. Kata-kata nenek itu seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Raka terdiam. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Seolah udara dalam gubuk itu mendadak hilang. Yang ada hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdentum di telinga. Siluman kerbau putih, gumam Raka nyaris tak terdengar. Itu cuma dongeng, Nek. Laria mengangguk pelan. Begitulah yang orang percaya. Dongeng. Cerita pengantar tidur. Legenda tua yang dikira hanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi aku hidup di dalamnya, Raka. Dan kau, kini juga sudah terlibat. Raka duduk perlahan di samping sang nenek. Cahaya lampu minyak yang redup menyorot wajah Laria yang tampak lebih bercahaya dari biasanya. Keriputnya tak menghilang, namun ada pancaran lembut yang membuatnya seperti bersinar dari dalam. Aku tak mengerti, maksudnya nenek bukan manusia, tanya Raka hati-hati. Aku tetap manusia, Nak. Tapi darah dalam tubuhku adalah warisan dari para penjaga, jawab Laria pelan. Leluhur kami adalah penjaga hutan dan tanah ini. Kami bukan makhluk gaib. Kami adalah perantara antara dunia manusia dan dunia alam. Raka menelan ludah. Jadi, kerbau putih itu benar-benar ada. Iya, Nak. Dan dia sudah mengawasimu sejak kau pertama kali membawaku masuk ke gubuk ini, ujar Laria sambil tersenyum tipis. Kerbau putih itu bukan binatang biasa. Ia adalah titisan kekuatan alam yang paling kuno. Ia hanya muncul saat penjaga baru akan dipilih. Kenapa? Kenapa saya? Bisik Raka. Suaranya goyah. Saya ini cuma pemuda miskin. Hidup saya sendiri saja belum beres. Kenapa saya yang dipilih? Laria mengangkat tangannya yang keriput dan menyentuh bahu Raka. Karena kau menolongku tanpa tahu siapa aku. Karena kau membela meski dibenci. Karena kau memilih kebaikan saat semua orang memilih menjauh. Itu bukan hal biasa. Itu pertanda. Raka menunduk. Dadanya sesak. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Laria tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan dari duduknya. Tubuhnya masih renta, namun ada keteguhan dalam langkahnya. Ia mengambil sesuatu dari pojok gubuk, sebuah kain putih tipis yang dibungkus dengan benang rami tua. Raka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini ikat kepala dari daun lontar, ucap Laria. Dibuat oleh leluhur terakhir sebelum mereka musnah. Dan sekarang, aku akan memakaikannya untukmu. Raka masih bingung, tapi ia tak menolak. Saat kain itu menyentuh dahinya, tubuhnya seolah diselimuti aliran hangat. Matanya otomatis terpejam. Dan dalam sekejap, ia merasa seperti disapu oleh cahaya. Bukan cahaya terang, tapi cahaya yang menenangkan, seperti pelukan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bisa merasakan angin berbisik, suara tanah bergetar, dan nyawa dalam daun-daun di sekitarnya. Ketika ia membuka mata, dunia di sekelilingnya terasa berbeda. Lebih tajam. Lebih hidup. Sekarang kau bisa mendengar, kata Laria. Bukan dengan telinga biasa.
tapi dengan hati. Raka menggenggam dadanya. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Jawabannya akan datang sendiri. Yang penting sekarang, kau tidak lagi sendirian, ucap Laria sambil menatapnya penuh makna. Malam itu, saat Raka tidur, langit di atas gubuknya tampak berubah. Awan menipis, dan cahaya putih keperakan perlahan turun ke tanah. Dua mata besar bercahaya menatap dari balik pepohonan. Kerbau putih itu hadir. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan dari malam itu, takdir Raka mulai bergerak. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah bambu dan membangunkan Raka. Ia bangkit dari tikar, dan entah mengapa tubuhnya terasa lebih ringan. Ia keluar dari gubuk dan melihat Laria sudah duduk di depan, menatap hutan dengan tatapan damai. Tidurmu nyenyak? Tanya Laria. Raka mengangguk. Aneh, saya seperti tidur di pelukan udara. Itu karena kau sekarang terhubung, Nak, dengan alam. Raka masih belum terbiasa. Ia menoleh ke belakang gubuk, dan matanya membelalak. Pohon mangga tua yang selama ini gersang, kini menggantungkan puluhan buah hijau segar. Daunnya lebih hijau dari sebelumnya, dan di bawahnya tumbuh tunas-tunas baru yang tampak sehat. Ini, sejak kapan? Sejak hatimu berubah, jawab Laria. Alam mengenal siapa yang merawatnya. Raka berjalan pelan ke pohon itu, memetik satu buah, dan membelahnya. Daging buahnya segar dan harum. Ia tersenyum. Ini untuk kita makan, Nek. Hari itu mereka sarapan dengan buah mangga dan sisa nasi jagung. Tapi rasanya lebih nikmat dari makanan manapun. Bukan karena mewah, tapi karena tumbuh dari keikhlasan. Saat matahari mulai meninggi, Raka pergi ke mata air untuk mengambil air bersih seperti biasanya. Tapi saat ia membuka jalan setapak, ia tertegun. Di samping rumahnya, dari celah batu, mengalir sebuah mata air baru. Jernih, deras, dan sangat dingin. Ia jongkok dan menciduk air itu. Ini tidak pernah ada sebelumnya. Ia berlari kembali ke gubuk. Nek, di belakang rumah ada mata air. Laria hanya tersenyum. Itu bagian dari hadiahmu, Raka. Tanah ini mendengar doamu. Kau menjaga satu jiwa yang dibuang, maka tanah ini akan menjaga kehidupanmu. Hari itu Raka menggali sedikit dan membuat kolam kecil agar air tertampung. Ia membersihkan sekelilingnya, menanam bunga dan rumput di tepinya. Saat senja datang, kolam itu tampak seperti oase. Burung-burung minum di sana. Kupu-kupu berterbangan di atas permukaan air. Namun saat malam tiba, suara ketukan terdengar dari dinding bambu gubuk. Tok tok tok. Raka membuka pintu perlahan. Di luar berdiri seorang laki tua yang belum pernah ia lihat. Rambutnya putih, janggutnya panjang, dan bajunya lusuh tapi bersih. Di tangannya ada peti kayu kecil. Aku datang dari desa seberang, katanya pelan. Aku dengar kau menolong seorang nenek tua yang dibuang keluarganya. Raka mengangguk. Iya, Pak. Benar. Kalau begitu, kau yang sedang dicari, ucap lelaki itu. Leluhurku berkata, ketika ada manusia yang menjaga yang dibuang, maka warisan yang tertinggal akan diberikan kepadanya. Ia membuka peti kayu pelan. Di dalamnya ada kain tenun tua, beberapa batu akik bening, dan gulungan daun lontar. Ini milik keluarga kami. Tapi tak ada yang bisa membuka rahasianya. Katanya, hanya orang berhati putih yang bisa menyentuhnya.
Coba kau pegang, ucap laki itu sambil menyodorkan peti. Raka mengulurkan tangan. Saat menyentuh kain tenun itu, tiba-tiba kain itu bersinar redup dan menghangat. Batu akik bergetar pelan, dan gulungan lontar terbuka perlahan, menampilkan pola tulisan kuno. Dan entah bagaimana, Raka bisa membaca tulisan itu. Bukan darah yang menentukan nasibmu, tapi hatimu yang menentukan cahaya di sekitarmu. Raka menatap lelaki itu. Lelaki itu menunduk hormat. Peti ini milikmu sekarang. Banyak yang akan datang mencarimu. Tapi jangan takut. Leluhur sudah memilihmu. Malam begitu sunyi saat Raka menutup pintu. Ia menatap peti kecil di tangannya, lalu menoleh ke arah Laria. Laria hanya berkata satu hal. Jalanmu belum selesai, Raka. Justru baru akan dimulai. Langit Kalimantan malam itu tak berhenti menangis. Hujan turun begitu deras, disertai angin kencang dan kilat menyambar-nyambar di kejauhan. Suara guntur mengguncang bumi seperti genderang takdir yang ditabuh oleh alam. Namun di dalam gubuk kecil yang hampir roboh, Raka duduk bersila di dekat perapian. Api kecil menari-nari di dalam lingkaran batu, sesekali mengecil saat embusan angin masuk dari celah-celah bambu. Ina Laria duduk tak jauh darinya, menyelimuti tubuh dengan kain sarung tua. Wajahnya tenang, meski gurat usia dan luka masa lalu tetap terlihat jelas. Malam itu ada keheningan yang berbeda. Bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang seperti menunggu sesuatu. Raka merasakannya. Sejak peti warisan dari lelaki tua itu datang, sejak tulisan lontar itu terbuka sendiri dan bisa ia baca, hatinya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Nek, suara Raka lirih, hampir tenggelam oleh dentuman hujan di atap rumbia. Apa semua ini sudah ditentukan sejak awal? Laria memandangnya lama. Matanya menyala samar di balik bayangan api. Tidak semua ditentukan, Raka. Tapi semua disiapkan. Dan saat waktunya datang, hanya mereka yang siap hatinya yang akan tahu arah jalannya. Raka menunduk. Kedua tangannya menelusup ke dalam pelukan lututnya. Saya takut. Laria tersenyum. Rasa takut itu bukan kelemahan, Nak. Itu justru bukti kau masih punya hati. Yang perlu kau lawan bukan rasa takut, tapi rasa ragu. Karena keraguan bisa membuat orang yang terpilih jadi kehilangan arah. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Top, top, top. Raka berdiri cepat. Kilat menyambar tak jauh dari gubuk, menerangi halaman yang basah oleh lumpur. Suara hujan seperti meningkat seketika. Raka membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri seorang pemuda dari desa. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, napasnya mos-mosan. Raka, tolong, kami butuh bantuanmu. Ada apa? Tanya Raka cepat. Sungai di belakang dusun hampir meluap. Airnya naik cepat sekali. Hujan tidak berhenti dari kemarin. Jalan utama tertutup pohon tumbang. Kami tak bisa menahan airnya lagi. Tolong. Raka menoleh ke arah Ina Laria. Sang nenek hanya mengangguk pelan. Pergilah, Nak. Ini saatnya. Tanpa pikir panjang, Raka menarik karung plastik dan membuatnya menjadi jas hujan darurat. Ia mengikat sandal anyamannya lebih kuat lalu mengikuti pemuda itu menembus gelap dan derasnya hujan. Di tepi desa, puluhan warga sudah berkumpul. Beberapa menggali parit. Yang lain memegang senter dan batang kayu, mencoba mengalihkan arus air yang makin liar. Suara air sungai menggelegar,
menyeret batu dan ranting besar. Gelombangnya seperti makhluk hidup yang mengamuk, siap menelan rumah dan sawah. Raka berdiri di tepi sungai. Air sudah mencapai lututnya. Dinginnya menembus sampai ke tulang. Tapi yang ia rasakan bukan hanya dingin. Ada suara. Suara dari air itu sendiri. Tidak dengan bahasa manusia, tapi dengan suara yang masuk langsung ke dalam hati. Aku marah. Aku sesak. Mereka tak lagi menjagaku. Raka memejamkan mata. Ia mengangkat tangan dan berbisik dengan bahasa yang belum pernah ia pelajari, tapi kini begitu akrab. Maafkan kami, beri kami waktu. Kami akan memperbaiki semuanya. Sesaat, air sungai seperti melambat. Warga tertegun. Sebagian mundur, sebagian berbisik ketakutan. Dia bicara dengan air. Itu ilmu apa? Sebelum bisik-bisik itu makin liar, tanah di tepi sungai longsor. Air meluap ke sisi kiri, mendekati rumah-rumah. Orang-orang menjerit. Beberapa anak kecil ditarik ibunya ke tempat lebih tinggi. Namun tepat saat itu, terdengar suara. Lemuhan panjang. Dalam. Berat. Dari balik hutan. Semua orang menoleh. Dari balik kabut, muncul sosok besar berwarna putih. Seekor kerbau. Bukan kerbau biasa. Tubuhnya bercahaya, tanduknya melingkar sempurna. Dan yang paling aneh, ia berjalan di atas air. Tak tenggelam. Tak goyah. Kerbau itu melangkah pelan ke tengah sungai. Menatap Raka. Raka terdiam. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu, saat itu, ia tidak boleh mundur. Ia melangkah ke depan. Kakinya menyentuh air. Tapi air itu seperti membuka jalan. Membelah perlahan, seperti memberi ruang bagi yang dihormati. Raka berdiri di tengah aliran air, tepat di hadapan sang kerbau putih. Ia mengangkat tangan kanan, mengepalkan tangan kiri ke dada. Tanah, air, dan langit, dengarlah. Suara Raka pelan, tapi penuh getaran. Aku tak akan biarkan dusun ini tenggelam. Aku akan menjaga kalian. Tapi kali ini, tolong, jaga kami juga. Seketika, angin berhenti. Dari arah bukit, air sungai berbelok. Bukan mengalir ke desa, tapi ke arah jurang kecil yang dalam. Seolah ada tangan raksasa yang menuntunnya menjauh. Tanah yang longsor berhenti mengalir. Hujan mulai mereda. Suara guntur perlahan sirna. Orang-orang terdiam. Tak satu pun yang berani bicara. Mereka hanya menatap Raka dan kerbau putih yang kini berdiri sejajar, bagai dua kekuatan dari dua dunia yang berbeda. Setelah beberapa saat, kerbau putih itu menoleh pada Raka, lalu berjalan pelan kembali ke hutan dan menghilang dalam kabut. Raka menoleh ke warga. Wajahnya basah. Bukan hanya karena hujan, tapi karena air mata yang tak bisa ia tahan. Pak RT maju. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Raka, maafkan kami. Selama ini kami salah. Kami tak tahu. Seorang ibu menggandeng anaknya maju. Aku juga pernah menuduhmu, tapi malam ini kau yang menyelamatkan anakku dari banjir. Warga mulai mendekat. Satu persatu. Memeluk Raka. Menjabat tangan. Menangis. Meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa diterima. Tidak dijauhi. Tidak dicurigai. Tidak lagi sendiri.
Malam itu, saat ia pulang ke gubuk, Inalaria sudah menunggunya di depan pintu. Senyumnya hangat, matanya berkaca-kaca. Kau sudah melampaui ujian terberat, Nak. Raka duduk di lantai, menghela napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi hatinya damai. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, Nek. Tapi saya tahu, kalau saya tidak menolong malam ini, saya akan menyesal seumur hidup. Inalaria mengangguk. Kekuatan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Malam itu, angin berembus lembut dari arah hutan. Dan suara lenguhan kerbau putih terdengar di kejauhan. Bukan lagi sebagai legenda, tapi sebagai sahabat. Hari-hari setelah malam besar itu berlalu dengan keheningan yang tak biasa. Bukan karena sunyi, tetapi karena desa mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara pagi terasa lebih ringan. Matahari seolah menyapa dengan cahaya yang lebih hangat. Suara burung terdengar lebih nyaring. Dan orang-orang tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk dan dahi berkerut. Semua berubah. Tapi yang paling berubah adalah cara mereka memandang Raka. Pemuda yang dulu dianggap pembawa sial, yang dicibir dan dijauhi, kini dipanggil dengan penuh hormat. Anak-anak menyapanya tanpa takut. Para ibu menitipkan hasil kebun untuk dimasaknya. Dan para lelaki desa tak lagi memalingkan wajah saat berpapasan dengannya. Mereka tahu, di balik tubuh kurus yang dahulu penuh lumpur dan luka, kini hidup seorang penjaga yang diselimuti cahaya ketulusan. Suatu pagi, Pak RT dan beberapa tetua desa datang ke gubuk Raka. Mereka membawa tumpeng sederhana dan hasil panen dari ladang. Buah, sayur, dan beras merah yang baru dipanen kemarin. Mereka datang bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk menyampaikan keputusan yang dibuat bersama. Raka, maaf kalau kami mengganggu, ucap Pak RT dengan suara berat. Wajahnya menunduk penuh rasa bersalah dan sungkan. Raka tersenyum pelan. Ia mempersilakan mereka duduk di tikar bambu yang ia bersihkan semalam. Inalaria duduk di sudut, diam namun mengamati dengan seksama. Kami datang ke sini bukan cuma mau berterima kasih, lanjut Pak RT. Kami semua di desa sepakat, setelah apa yang kau lakukan, kau pantas jadi pelindung desa ini. Raka menelan ludah. Pelindung. Seorang tetua menimpali, bukan pelindung biasa. Kami ingin kau jadi penasihat alam. Orang yang kami datangi kalau kami ingin buka hutan, tanam pohon, atau bangun rumah. Kami ingin mendengar suara alam lewat kamu. Raka menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia tak menyangka orang-orang yang dulu mengusirnya kini justru memintanya menjadi penjaga mereka. Saya hanya orang biasa, Pak, katanya pelan. Saya tidak tahu apakah saya layak. Pak RT meletakkan tangan di bahunya. Kau sudah membuktikan kelayakanmu. Malam itu, bukan hanya desa yang bersaksi, tapi langit juga. Inalaria mengangguk pelan. Wajahnya lembut, namun matanya berkaca-kaca. Kau sudah lebih dari sekadar layak, Nak. Raka menatap mereka satu persatu. Lalu dengan suara lirih ia berkata, kalau begitu saya bersedia. Tapi saya minta satu syarat. Syarat? Tanya Pak RT. Saya tidak ingin dihormati karena takut. Saya hanya ingin dijaga sebagaimana saya juga ingin menjaga. Kita harus sama-sama menjaga alam. Bukan karena saya, tapi karena kita semua butuh alam untuk hidup. Pak RT berdiri dan menepuk bahu Raka. Itu bukan syarat, itu pengingat.
Dan kami akan ingat itu. Hari itu juga, warga desa mulai bergerak. Mereka membersihkan sisa-sisa banjir. Menanam pohon-pohon baru di lereng sungai. Memperbaiki jalan setapak yang rusak. Namun kini semuanya berbeda. Mereka tak lagi sembarangan menebang pohon. Sebelum mencangkul tanah, mereka bertanya pada Raka. Sebelum membabat semak, mereka bertanya apakah burung bersarang di sana. Dan jika ada, mereka akan menunggu hingga telur-telur itu menetas. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di lapangan kecil di dekat sungai. Mereka duduk melingkar di atas tikar. Tidak ada panggung. Tidak ada pengeras suara. Hanya cahaya bulan dan suara jangkrik sebagai saksi. Raka berdiri di tengah mereka. Mengenakan pakaian sederhana, kaki telanjang menyentuh tanah yang masih lembab. Saya tidak bisa ajarkan ilmu, katanya pelan. Saya bukan guru. Tapi saya tahu satu hal, kalau kita mau hidup tenang, kita harus belajar mendengarkan. Bukan hanya ke manusia, tapi juga ke pohon, ke tanah, ke sungai. Kalau mereka marah, mereka bisa hancurkan kita. Tapi kalau mereka kita jaga, mereka bisa jadi pelindung terbaik kita. Tak ada suara. Hanya hembusan angin yang lembut dan daun-daun yang bergoyang pelan. Bahkan anak-anak yang biasanya ribut pun diam mendengarkan. Malam itu banyak orang pulang dengan hati hangat. Dan sejak itu, kehidupan Raka benar-benar berubah. Warga bergiliran mengantar makanan ke gubuknya. Ada yang membawa singkong, ada yang membawa ikan asin, bahkan ada yang memperbaiki atap rumahnya agar tak bocor lagi. Beberapa anak muda membangun pagar bambu agar kolam mata air lebih aman. Dan ibu-ibu desa menanam bunga di sekeliling taman kecil yang dulu Raka buat dari sisa-sisa lahan kering. Tapi hadiah paling indah datang dari hal-hal kecil. Suatu pagi, seorang ibu tua datang membawa selembar sarung tenun dan satu bakul beras. Saya tidak punya apa-apa, Raka. Tapi ini warisan suami saya. Dia dulu tukang tenun. Sarung ini belum pernah dipakai. Saya ingin kamu yang memakainya. Raka menerima dengan tangan gemetar. Ia memeluk ibu itu dan berbisik, "Terima kasih, Bu, ini lebih dari cukup." Di hari yang lain, sekelompok pemuda desa mengajak Raka ke ladang. "Kau datang ke ladang kami 2 hari lalu," kata salah satu dari mereka. Sejak itu, hujan turun teratur. "Raka, kami percaya Allah mendengarkanmu." Raka hanya tertawa kecil. Mungkin karena kalian sudah mulai menghormati tanah ini, jadi alam pun mulai ramah lagi. Ia tidak pernah meminta bayaran. Tidak minta pujian. Ia tetap bangun pagi, menimba air, membersihkan taman, menanam pakis di lereng bukit. Setiap siang ia duduk bersama Inalaria, memeriksa luka-luka kecilnya, mendengar cerita tentang masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Hingga suatu sore, Inalaria memanggil Raka dari depan rumah. Senyumnya lembut, tapi tatapannya jauh menembus hutan. "Nak, kau sudah melampaui apa yang bisa nenek harapkan." Raka menoleh. "Maksud nenek?" "Dulu, nenek disakiti oleh manusia. Tapi sekarang, lewat kamu, nenek belajar memaafkan mereka." Raka tersenyum. "Saya tidak lakukan ini untuk menebus kesalahan siapapun, Nek. Saya lakukan karena saya ingin. Saya tak ingin ada orang yang dibuang seperti nenek dulu." Laria menggenggam tangan Raka. "Mungkin, saatnya sebentar lagi, nenek akan pergi." Raka terkejut. "Pergi kemana, Nek?"
Laria memandang hutan yang perlahan gelap. Ingat, Raka, nenek bukan manusia biasa. Waktuku di dunia ini terbatas. Tapi sebelum nenek pergi, ada satu hal terakhir yang harus nenek serahkan padamu. Apa itu, Nek? Laria menatap Raka dalam-dalam. Warisan sejati dari para leluhur. Raka tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Dadanya mulai bergetar. Ia tahu sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Sesuatu yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga seluruh desa, bahkan tanah ini. Dan malam itu, Raka tidur dengan tenang. Tidak lagi dihantui rasa ditolak, tidak lagi dibayangi ketakutan. Karena ia tahu, dirinya kini telah diterima. Telah dipercaya. Dan telah menjadi dirinya yang paling utuh. Beberapa hari berlalu sejak Ina Laria mengatakan bahwa waktunya di dunia ini sudah mendekati akhir. Sejak saat itu, Raka merasa ada sesuatu yang tak terlihat menggantung di udara. Bukan ketakutan, bukan pula kesedihan, tapi semacam pengetahuan sunyi bahwa perubahan besar sedang mengetuk pintu hidupnya. Ina Laria tak lagi banyak bicara seperti biasanya. Setiap pagi ia duduk di kursi rotan di tepi kolam mata air. Menatap air yang jernih memantulkan bayangan pepohonan dan langit yang perlahan cerah. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu menghela napas panjang. Raka tahu, senyum itu bukan pertanda bahagia sepenuhnya. Melainkan kepasrahan. Seperti orang yang bersiap meninggalkan rumah yang ia cintai tanpa bisa kembali lagi. Suatu malam yang tenang, bulan sabit menggantung tinggi di langit. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang baru disiram embun. Raka terbangun karena suara pelan dari luar gubuk. Ia melangkah pelan, menyibak tirai tipis dari kain goni yang dijadikan pintu. Di sana, di tepi kolam, Ina Laria duduk sendiri. Tubuhnya tampak begitu tenang, wajahnya damai, tapi matanya basah oleh air yang belum jatuh sepenuhnya. Nek, panggil Raka pelan. Laria menoleh dan tersenyum. Duduklah, Nak. Raka duduk di sampingnya. Mereka hanya diam. Suara jangkrik dan desir angin menjadi musik malam itu. Setelah beberapa saat, Laria berkata lirih, "Sudah saatnya, Raka." Raka menoleh cepat. "Maksud nenek, nenek harus pergi?" Laria mengangguk pelan. "Aku bukan milik dunia ini selamanya, Nak. Tugasku sudah selesai. Kau sudah mengambil tempatku. Bukan sebagai siluman, tapi sebagai penjaga sejati." Raka menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan pergi, Nek. Saya masih butuh nenek. Desa ini masih butuh nenek." Laria menggeleng lembut. "Tidak, Nak, kau sudah kuat. Lebih kuat dari yang kau kira. Semua yang ada padaku, sudah kuturunkan padamu. Bahkan lebih, karena kau tak hanya punya kekuatan, tapi juga hati." Air mata Raka mulai jatuh. Ia berlutut di hadapan Laria, menggenggam tangannya erat-erat. "Nenek yang mengubah hidup saya. Kalau nenek pergi, saya seperti kehilangan rumah." Laria mengusap kepala Raka dengan kasih. "Kau bukan kehilangan rumah, Raka. Kau sudah menjadi rumah bagi alam ini. Bagi sesama. Dan suatu hari nanti, bagi mereka yang akan datang padamu saat mereka kehilangan arah." Di langit, cahaya putih mulai membentuk lingkaran samar. Seperti gerbang cahaya di antara bintang-bintang. Suara daun bergetar pelan. Angin malam membawa suara tak dikenal, namun menenangkan. Lalu,
dari balik hutan, kerbau putih itu muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Di antara tanduknya tumbuh bunga liar yang mekar sempurna. Kerbau itu berjalan pelan ke arah mereka. Tanah yang dipijaknya tampak bercahaya. Rerumputan di sekelilingnya berdiri tegak, seolah memberi hormat. Laria berdiri. Tubuhnya tampak ringan, seolah beban usia menguap bersama cahaya. Ia menatap Raka untuk terakhir kalinya dengan mata penuh cinta. Aku bukan pergi untuk selamanya. Aku akan tinggal di sekitarmu, dalam bentuk yang berbeda. Kau tidak akan melihatku lagi, tapi kau akan merasakanku, dalam angin, dalam air, dalam cahaya matahari pagi. Raka menggeleng pelan. Isakannya makin kencang. Tapi ia tahu, ia harus merelakan. Dengan langkah mantap, Laria melangkah ke arah kerbau putih. Ia membelai lehernya yang hangat, lalu naik ke punggungnya dengan gerakan yang ringan, nyaris tak menyentuh tanah. Kerbau itu menoleh ke arah Raka. Matanya bercahaya lembut. Lalu mereka melangkah pelan ke arah lingkaran cahaya di langit. Semakin jauh mereka berjalan, tubuh mereka makin redup, makin samar, sampai akhirnya lenyap perlahan ke dalam langit malam yang terbuka. Raka berdiri sendirian di tepi kolam. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena cinta. Karena terima kasih. Karena keikhlasan. Hari-hari setelah perpisahan itu, Raka melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi berjalan menunduk. Tidak lagi menyimpan luka di dada. Ia mulai membuat taman kecil di belakang gubuk. Ia menanam bunga-bunga liar yang dulu disukai Laria. Ia beri nama tempat itu Taman Ina. Setiap hari, anak-anak desa datang ke taman itu. Mereka duduk, mendengarkan Raka bercerita. Bukan tentang sihir, tapi tentang daun, tentang tanah, tentang cara mendengar suara angin. Raka mengajari mereka menyentuh alam, bukan dengan tangan, tapi dengan rasa. Ia tidak mengajarkan kekuatan. Ia mengajarkan kepekaan. Bahwa yang kecil pun berhak hidup. Bahwa yang diam pun punya suara. Setiap malam Jumat, warga masih berkumpul. Tapi bukan untuk minta pertolongan. Mereka datang untuk berbagi cerita. Tentang sawah yang panennya meningkat. Tentang bayi yang lahir sehat. Tentang burung-burung yang kembali ke desa. Semua itu mereka percaya sebagai berkah dari keseimbangan yang mulai pulih. Suatu sore, datang seorang gadis dari desa tetangga. Namanya Mayang. Anak petani yang tersesat saat mencari air. Ia terkejut melihat gubuk kecil itu dikelilingi taman, kolam, dan pepohonan yang begitu hidup. Mereka saling sapa. Lalu saling bicara. Lalu saling menanam bunga bersama. Hari demi hari, hubungan mereka tumbuh perlahan. Seperti benih yang dirawat dengan sabar. Raka tidak tahu apakah Mayang akan menjadi bagian dari takdirnya. Tapi ia tak lagi takut pada masa depan. Karena ia sudah belajar bahwa yang penting bukan siapa yang datang dan pergi. Tapi bagaimana kita hidup saat mereka hadir. Beberapa tahun kemudian, gubuk Raka berubah menjadi tempat belajar anak-anak dari berbagai dusun. Ia tidak menyebutnya sekolah. Ia menyebutnya lingkar cahaya. Tempat di mana anak-anak bisa belajar bukan hanya membaca, tapi juga merasa. Dan setiap kali Raka duduk sendirian di tepi kolam, ia masih sering merasa angin berembus pelan membawa suara lembut yang sangat ia kenal. Terima kasih, Raka. Dan ia akan tersenyum,
menatap langit, dan berbisik. Terima kasih juga, Nek. Terima kasih karena kau percaya saat dunia membuangmu. Aku akan terus menjaga sampai akhir hayatku. Dan begitu cerita Raka berakhir. Cerita dunia yang ia jaga baru saja dimulai. Musim hujan telah berganti. Awan tak lagi menutup langit setiap hari. Namun udara di desa masih terasa segar dan lembab, seolah embusan angin yang membawa pesan dari masa lalu masih belum sepenuhnya pergi. Dan di tengah semua itu, gubuk kecil Raka berdiri seperti biasa. Tapi tak ada lagi yang menyebutnya reot. Karena kini, tempat itu menjadi pusat dari segala harapan dan perubahan yang nyata. Anak-anak berlarian di Taman Ina, tertawa sambil menginjak tanah basah yang ditumbuhi rumput liar dan bunga warna-warni. Di tepi kolam, kupu-kupu beterbangan, sesekali hinggap di bahu mereka yang duduk diam menikmati hembusan angin pagi. Di setiap sudut taman, kehidupan seolah bicara dengan cara yang tak bisa dijelaskan lewat logika. Dan di tengah semua itu, Raka berjalan perlahan. Mengenakan baju yang masih sederhana. Celana kain panjang dan kaos berlubang di bagian lengan. Tapi wajahnya tak lagi menyimpan keraguan. Hanya ketenangan. Matanya menatap setiap pohon, mendengar setiap gemerisik daun. Ia tak butuh kata-kata untuk memahami apa yang dirasakan oleh alam di sekitarnya. Di siang hari, pemuda-pemuda desa mulai sering datang padanya. Membawa hasil kebun. Menanyakan waktu terbaik menanam. Atau sekadar meminta nasihat, seperti, Raka, apakah air dari mata air barumu bisa kami alirkan ke ladang sebelah barat? Dan Raka akan menutup matanya sejenak, meraba tanah dengan ujung jarinya, lalu menjawab dengan pelan, kalau dilakukan sebelum matahari tegak, dan tanahnya tak ditusuk logam, maka air akan mengalir tanpa marah. Yang dulu menertawakannya, kini mengangguk penuh hormat setiap kali ia bicara. Bukan karena Raka minta dihormati, tapi karena semua yang ia katakan terbukti dengan sendirinya. Keseimbangan desa benar-benar mulai pulih. Di dusun bawah, sawah-sawah yang dulu kekeringan kini mulai menghijau. Bahkan beberapa orang mengaku bahwa ayam-ayam yang tak pernah bertelur kini mulai bertelur kembali. Bayi-bayi lahir dengan tangisan kuat. Orang-orang sakit cepat sembuh setelah diberi air dari kolam di belakang rumah Raka. Dan semua orang tahu, semua itu bukan karena sihir. Tapi karena keseimbangan. Karena satu orang memulai dengan menolong yang dibuang. Suatu sore, Pak RT datang bersama beberapa pemuda. Wajah mereka terlihat bingung namun antusias. Raka, bolehkah kami mengajukan satu permintaan? Tanya Pak RT sambil menunduk sopan. Raka duduk di bel bambu di depan gubuk. Silakan, Pak. Kami ingin belajar lebih banyak darimu. Bukan hanya tentang tanah, tapi tentang hati. Tentang bagaimana caranya mendengar, melihat, dan menjaga, sebagaimana kau menjaga semua ini. Raka tertunduk. Dadanya bergetar pelan. Bukan karena sombong, tapi karena haru. Ia tak pernah menyangka, jalan sunyi yang ia tempuh bertahun-tahun dengan luka dan penghinaan, kini menjadi cahaya yang diminta untuk dibagi. Saya tidak bisa ajarkan semua hal, jawab Raka perlahan. Tapi saya bisa ajarkan satu hal yang Nenek Ina pernah ajarkan pada saya. Dengarkan, walau yang bersuara hanya daun yang gugur. Malam itu, lingkar cahaya bertambah besar. Bukan hanya anak-anak yang duduk di tikar bambu, tapi juga pemuda, orang tua. Bahkan ibu-ibu yang biasanya sibuk di dapur kini ikut membawa makanan untuk dinikmati bersama. Bukan untuk pesta, tapi untuk syukur.
Dan Raka berdiri di tengah mereka. Dulu saya pikir dunia ini terlalu kejam. Saya pikir saya ditakdirkan untuk disakiti. Tapi ternyata, saya hanya harus bertahan cukup lama, sampai saya bisa melihat bahwa luka itu bukan hukuman, tapi pintu. Orang-orang diam. Tak ada suara selain desir angin. Dan di balik pintu itu, saya menemukan nenek tua yang dibuang ke hutan yang mengubah hidup saya selamanya. Seorang pemuda tiba-tiba mengangkat tangan. Raka, apakah kerbau putih itu masih sering datang padamu? Raka tersenyum. Tidak dengan tubuhnya. Tapi setiap kali angin berembus dengan suara berat dari arah barat, saya tahu dia lewat. Dan saya tahu, ia masih menjaga kita semua. Anak-anak kecil menatapnya dengan mata membulat, seolah mendengar kisah dari dunia lain. Namun mereka tahu, semua itu nyata. Karena mereka hidup di dalamnya. Saat pertemuan malam itu selesai, dan orang-orang mulai pulang, Raka duduk sendiri di depan kolam. Bulan purnama memantul di permukaan air. Suara malam seolah berbicara pelan padanya. Dan ia mendengar satu bisikan. Kau belum selesai, Raka. Akan ada yang datang dari jauh. Dan kau harus siap menyambut mereka. Raka mengangguk sendiri. Seperti biasa, ia tak menjawab dengan suara. Hanya dengan hati. Beberapa minggu kemudian, saat musim mulai berubah, seekor burung besar terbang di atas desa. Sayapnya membentang lebar. Tubuhnya berwarna emas keperakan. Banyak warga melihatnya dari kejauhan dan berkata, itu bukan burung biasa. Burung itu berputar satu kali di atas Taman Ina, lalu melesat ke arah timur. Dan sejak saat itu, datanglah rombongan orang dari dusun-dusun jauh. Mereka datang berjalan kaki, membawa anak-anak, membawa sesajen daun, membawa pertanyaan. Apakah benar, di desa ini ada pemuda yang bisa bicara dengan sungai? Benarkah, ia pernah memanggil kerbau putih dari langit? Bisakah kami belajar darinya? Dan Raka menerima semuanya. Tak dengan tahta. Tak dengan kursi tinggi. Hanya dengan tikar dan air dari kolam kecil. Ia tak meminta apa-apa dari siapapun. Ia hanya ingin satu hal agar tidak ada satupun jiwa yang dibuang seperti Ina Laria dulu. Dan pada suatu malam, saat hujan turun pelan, Raka bermimpi. Ia berada di tengah padang rumput yang luas. Ada cahaya di sekelilingnya. Dan dari balik kabut, muncul kerbau putih. Di atas punggungnya, duduk sosok wanita tua dengan senyum lembut. Terima kasih, Raka. Kau menjadikan luka sebagai cahaya. Raka hanya tersenyum. Lalu membuka matanya dengan damai. Dan di luar gubuk, embun pagi mulai turun. Sementara di Taman Ina, bunga liar baru mulai mekar. Tapi ini bukan akhir. Ini hanyalah bab baru dari penjaga yang lahir bukan dari darah, tapi dari cinta. Pagi itu langit tampak sedikit mendung. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dari semalam yang sempat diguyur hujan rintik. Suara burung berkicau di antara daun-daun pisang dan pohon randu yang menjulang tinggi di sisi timur desa. Raka baru saja selesai menyiram tanaman di Taman Ina ketika seekor burung hantu putih bertengger di atas bambu yang melintang di depan gubuknya. Burung itu bukan sembarang burung. Bulunya bersih seperti kapas, dan matanya berkilat aneh, seperti menyimpan pesan. Raka menghampiri pelan. Dan tanpa terduga, dari cakarnya jatuh secarik daun lontar yang dilipat rapi. Raka membukanya perlahan.
Di sana tertulis dengan aksara tua yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah disentuh oleh penjaga alam. Pesan itu singkat. Kami datang. Kami tahu siapa dirimu. Jangan tolak kami. Kami datang membawa pertanyaan dan kebenaran. Raka menggenggam daun lontar itu. Hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu saat ini akhirnya tiba. Sore hari, ketika kabut mulai turun tipis, 5 orang asing tiba di desa. Mereka berjalan kaki, tanpa kendaraan, membawa ransel dari kulit kayu dan tongkat dari akar hitam. 2 di antaranya perempuan. 1 lelaki tua berjanggut panjang. Dan 1 lagi, seorang gadis kecil sekitar 9 tahun yang memeluk boneka anyaman pandan. Warga desa menatap mereka dengan heran. Tapi tak satu pun yang berani mengusik. Karena di belakang mereka, entah bagaimana, ada kawanan rusa yang berjalan beriringan. Dan burung-burung hutan mengikuti dari atas pohon. Raka menyambut mereka di depan Taman Ina. Matanya bertemu dengan mata lelaki tua itu. Tak ada kata. Hanya getaran sunyi yang menjalar di udara. Kau Raka? Tanya lelaki tua itu. Raka mengangguk. Dan kalian dari mana? Lelaki itu tersenyum samar. Dari tempat di mana nama tak lagi penting, tapi darah dan warisan yang bicara. Raka terdiam. Kami, murid dari penjaga terdahulu. Dari jalur yang berbeda. Kami belajar dari rimba yang lain. Dan selama bertahun-tahun, kami mencari tanda tentang kelahiran penjaga baru. Dan semua jejak mengarah padamu. Malam itu, mereka duduk melingkar di bel bambu. Api unggun kecil menyala di tengah. Aroma kayu cendana menguar lembut. Para pendatang itu mulai bercerita tentang tanah jauh di seberang Sungai Seribu, tempat hutan tidak boleh ditebang sembarangan karena diyakini dijaga oleh roh nenek moyang. Mereka bercerita tentang siluman yang memilih manusia untuk diwarisi kekuatan, bukan karena darah, tapi karena ketulusan. Dan menurut mereka, Raka bukan sekadar penjaga lokal. Tapi penjaga besar yang akan menyatukan penjaga-penjaga kecil dari hutan-hutan lain yang selama ini berpencar. Kau tidak dipilih karena kebetulan, kata perempuan berambut panjang yang matanya selalu menatap tanah. Kau adalah warisan dari 2 kekuatan. Manusia dan alam. Dan itu langka. Raka menatap api yang membara. Pikirannya melayang pada sosok Laria. Pada malam penuh bintang. Pada kerbau putih yang datang saat semua orang menolak kehadirannya. Tapi aku, hanya pemuda miskin yang dibuang, katanya pelan. Lelaki tua itu tersenyum. Semua penjaga besar berasal dari luka terdalam. Justru karena kau dibuang, maka alam menyambutmu. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar. 5 tamu itu tinggal di desa untuk beberapa waktu. Bukan sebagai guru, tapi sebagai rekan. Mereka mengajarkan Raka tentang jalur-jalur energi yang melintasi bumi. Tentang simbol-simbol yang muncul di daun dan air. Tentang bahasa mimpi dan tanda-tanda langit. Dan Raka mengajarkan mereka tentang kasih yang tak bersyarat. Tentang bagaimana ia menyentuh semut yang terperangkap air hujan. Tentang cara menyembuhkan tanaman yang patah, cukup dengan bisikan dan niat yang jujur. Setiap malam, desa menjadi terang dengan lentera bambu. Anak-anak belajar membuat kaligrafi dari daun pisang. Ibu-ibu membuat minyak urut dari bunga liar. Pemuda desa membuat alat musik dari ranting dan kulit pohon. Desa itu berubah menjadi pusat kehidupan yang damai. Dan nama Raka mulai dikenal jauh ke pelosok hutan lain.
Bukan sebagai dukun. Bukan sebagai tokoh sakti. Tapi sebagai penjaga sunyi. Yang tak mencari pujian. Yang hidupnya seperti air, mengalir, memberi, menyembuhkan. Namun di balik semua itu, satu hal masih membuat Raka gelisah. Gadis kecil dari rombongan tamu itu. Namanya Kana. Rambutnya dikepang dua. Matanya bening dan bibirnya selalu tersenyum. Tapi ada luka dalam yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, Raka menghampirinya saat ia sedang duduk di bawah pohon kapuk. "Kana, apakah kau rindu rumahmu?" tanya Raka lembut. Gadis itu menggeleng. "Aku tak punya rumah." "Keluargamu?" Kana menunduk. Air mata menetes ke tanah. "Mereka dibakar. Karena orang desa bilang kami pelihara siluman. Padahal kami cuma merawat ular yang sakit." Raka terdiam. Luka itu terlalu dalam untuk anak sekecil dia. Lalu Kana mengangkat wajahnya. "Tapi aku tidak marah, Raka. Karena aku tahu, nanti aku akan punya rumah. Di mana tak ada orang yang takut pada kebaikan." Raka menatapnya lama. Lalu menggenggam tangan Kana. "Kau sudah temukan rumahmu, Kana. Kau tinggal di hatiku. Dan hatiku tak akan buang siapapun yang ingin hidup damai." Gadis kecil itu tersenyum. Dan malam itu, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Karena mungkin, semesta tahu, satu lagi luka telah dijahit oleh cinta. Dan penjaga itu tak lagi sendiri. Ia kini memiliki keluarga. Bukan karena darah, tapi karena harapan. Fajar itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Langit timur memancarkan semburat jingga yang lebih pekat, seolah matahari menahan nafas sebelum muncul. Embun tak hanya menutupi dedaunan, tapi juga merambat sampai ke jendela bambu gubuk Raka. Angin yang bertiup pun terasa asing. Tidak dingin, tidak hangat, hanya membawa rasa was-was yang samar. Seakan ada sesuatu yang akan datang atau pergi. Raka membuka mata lebih awal. Semalam ia bermimpi tentang suara nenek Ina yang memanggil namanya dari balik kabut. Suara itu tak jelas, tapi mengandung isyarat yang membuat dadanya sesak. Ia duduk di tepi bel bambu, memandangi taman Ina yang kini telah berubah menjadi tempat belajar, tempat bermain, dan tempat penyembuhan. Tempat semua orang datang membawa luka, lalu pulang membawa cahaya. Tiba-tiba dari arah barat, kabut turun perlahan. Bukan kabut biasa. Ini kabut tua, pekat, dan membawa bisikan. Burung-burung berhenti berkicau. Dedaunan seolah membeku. Dan dari dalam kabut itu, muncul seekor kerbau putih, berjalan perlahan, diikuti siluet nenek Ina yang seakan melayang di udara. Seluruh desa membeku melihatnya. Raka berdiri, tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Ini bukan penampakan biasa. Ini adalah perpisahan. Nenek Ina berdiri di bawah pohon randu yang dulu menjadi saksi ketika Raka menyelamatkannya dari kematian. Wajahnya tampak lebih muda, lebih bercahaya. Rambutnya yang dulu kusut kini tersusun rapi, dan matanya masih mata yang sama, penuh kasih dan rahasia. "Raka, anakku," suara itu lembut, tapi menggema dalam dada setiap orang yang hadir. "Kau telah menjalankan tugasmu. Kau telah mengubah luka menjadi taman. Kebencian menjadi doa. Kehinaan menjadi keberkahan. Dan karena itu, saatnya aku pergi." Raka menahan nafas. "Tidak, aku masih butuhmu, Nek." Nenek Ina tersenyum.
Tidak, Raka, sekarang, dunia yang membutuhkanmu. Aku hanya bayangan dari masa lalu. Tapi kau adalah penjaga masa depan. Ia lalu menoleh ke arah Kana, gadis kecil yang sejak kemarin tak lepas dari sisi Raka. Jaga gadis itu. Dia bukan anak biasa. Darahnya membawa warisan langka. Dan jika saatnya tiba, dia akan jadi cahaya bagi hutan yang lebih gelap dari tempat ini. Raka menggenggam tangan Kana erat. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Kerbau putih melangkah lebih dekat. Kali ini ia tidak hanya berdiri, tapi menjatuhkan kepala ke tanah, seolah memberi hormat. Dari matanya yang besar dan tenang, mengalir air yang jernih. Dan di tempat air itu jatuh, tumbuh bunga yang belum pernah dilihat oleh siapapun di desa. Bunga itu berwarna biru pekat, seperti langit malam yang penuh rahasia. Nenek Ina berjalan perlahan ke arah kerbau, lalu menaikinya dengan ringan. Raka, ingat satu hal, katanya sambil menoleh untuk terakhir kali. Jika suatu hari dunia kembali membuang orang-orang yang tidak bersalah, maka tugasmu adalah menampung mereka. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa mereka pernah dicintai. Dan sebelum Raka sempat menjawab, kabut menelan mereka. Kerbau putih berjalan masuk ke balik kabut, pelan, seolah tak ingin pergi. Lalu suara itu hilang. Hanya tersisa desiran angin dan keheningan yang mengandung ribuan kata tak terucap. Sejak saat itu, Raka tak pernah lagi bermimpi tentang Nenek Ina. Tapi bunga biru itu tumbuh di depan rumahnya. Dan setiap orang yang memegang kelopaknya akan merasa tenang. Seperti dipeluk oleh ibu. Seperti diingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Kana tumbuh bersama Raka. Belajar dari tanah, dari air, dari hewan, dan dari doa-doa yang tak pernah disuarakan, tapi selalu dijalani. Ia tak pernah lagi menangis saat mengenang keluarganya. Karena ia tahu, kini ia punya lebih banyak saudara dalam wujud pohon, tanah, dan manusia yang pernah dibuang, tapi kini hidup berdampingan. Desa itu menjadi contoh bagi dusun-dusun lain. Bukan karena megah, tapi karena damai. Karena di desa itu, orang tidak diukur dari harta, atau nama, atau siapa ayahnya. Tapi dari bagaimana ia memperlakukan daun yang jatuh. Dari bagaimana ia berbicara pada semut, pada ayam, dan pada anak kecil. Dan Raka? Ia tak pernah merasa menjadi tokoh besar. Ia tetap menimba air dari sumur, tetap menjemur pakaian sendiri, dan tetap menyapa siapapun dengan senyum yang sederhana. Tapi setiap orang yang datang padanya selalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Karena mereka tahu, mereka telah bertemu bukan hanya penjaga hutan, tapi penjaga harapan. Yang dulunya dibuang. Yang dulunya dihina. Yang hanya karena menolong satu nenek renta di balik semak belukar, berubah menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan semesta pun kembali bernyanyi. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kisah ini akan selalu hidup. Di hati siapapun yang percaya bahwa cinta, jika dijalani dengan ikhlas, akan membuka jalan yang bahkan langit pun hormati. Bertahun-tahun setelah kabut terakhir itu turun, desa di pinggir hutan Kalimantan telah berubah menjadi tempat yang dituju oleh banyak orang dari pelosok negeri. Bukan karena megahnya bangunan, bukan pula karena kekayaan, tapi karena keheningan yang menyembuhkan. Nama Raka tak lagi asing. Namun ia tetap menolak disebut tokoh utama. Ia hanya menyebut dirinya sebagai anak angin, anak daun,
anak dari Semak yang pernah menyembunyikan seorang nenek yang membawa takdir besar dalam bentuk tubuh renta dan luka-luka. Kana tumbuh menjadi pelindung yang penuh kelembutan. Ia mewarisi ketenangan yang pernah dimiliki nenek Ina dan keberanian yang perlahan disematkan oleh waktu. Di pundaknya, kelak akan disematkan tanggung jawab baru. Tapi untuk sekarang, ia tetap menjadi gadis yang suka memeluk ayam kecil dan menenun daun kelapa untuk anak-anak kecil di bel bambu. Raka, ia masih menjemur padi sendiri. Masih menyeduh teh dari daun liar. Dan setiap pagi, ia menyapa matahari dengan bisikan lembut sebagai rasa syukur bahwa dulu ia memilih tidak pergi. Ia memilih menolong. Ia memilih menjadi bagian dari takdir yang semula terlihat seperti beban, tapi ternyata adalah anugerah yang disamarkan. Bunga biru itu masih tumbuh. Tak pernah layu. Tak bisa dipetik. Tapi selalu memberi ketenangan bagi siapapun yang duduk di depannya. Seperti pelukan yang tak terlihat, seperti doa yang tak bersuara. Dan di bawah langit yang sama, di antara pohon-pohon yang tetap berdiri tegak dan akar-akar yang tak berhenti tumbuh, nama Raka akan dikenang. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk mencintai tanpa syarat, untuk menolong tanpa pamrih, dan untuk percaya bahwa setiap manusia, betapapun buruknya dunia memperlakukannya, tetap layak mendapat kesempatan kedua. Inilah kisahnya. Tentang seorang pemuda miskin yang menemukan nenek di hutan. Dan hidupnya berubah. Karena ia mau mendengar suara lirih dari balik semak. Dan menjadikannya cahaya dalam hidupnya.